Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Tangan di atas orang yang memberi, tangan di bawah orang yang menerima. Jadi nanti orang yang bisa memberikan syafaat itu Allah muliakan luar biasa. Jadi ini untuk memuliakan di antara baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah wa yaqini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الكرام rahimahumullah, mari kita bersyukur kepada Allah, kemudian bersalat kepada Rasulnya, seluruh keluarga, sahabat-sahabatnya dan umatnya ila yaumil akhir. Ikhwani fiddin wa iyyakum rahimahumullah. Mari kita melanjutkan kajian kita pada hari ini, yakni iman kepada hari akhir, memasuki pembahasan beriman adanya syafaat. Hal yang pasti semua kalau ditanya menginginkankah syafaat, semua pasti menginginkan. Tidak ada satupun seorang hamba yang pada saat itu tidak menginginkan syafaat. Karena pada saat itu kegentingan yang sangat genting, ketakutan yang begitu menakutkan, bahkan ketidaktahuan harus apa yang ia harus dilakukannya. Oleh karena itu, pada saat itulah yang namanya syafaat sungguh sangat diharapkan oleh semua yang ada pada saat itu nanti. Namun seperti apa syafaat itu, bagaimana kaidahnya, bagaimana cara untuk meraihnya,
Dan apa keutamaannya? Insyaallah pada hari ini kita akan mencoba untuk mengkajinya. Sebelumnya silahkan akhi untuk membacakan materinya. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Ke-37. Ahlus sunnah mengimani adanya syafaat. Ahlus sunnah mengimani adanya syafaat pada hari kiamat. Syafaat menurut bahasa atau etimologi berarti menggenapkan, menggabungkan atau mengumpulkan sesuatu dengan sejenisnya. Syafaat juga berarti wasilah atau perantara dan talab atau permintaan. Syafaat menurut istilah atau terminologi berarti at-tawassul lil ghairi bi dzalbi manfa'ah atau daf'i madarat, menjadi perantara bagi orang lain dengan tujuan mengambil manfaat atau menolak bahaya. Syarat diberikannya syafaat ada 3, yaitu pertama, izin Allah kepada pemberi syafaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma dzal-ladzina yashfa'una indahu illa bi'idhnih." Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Surat Al-Baqarah ayat 255. Kedua, ridho Allah kepada yang berikan, yang diberikan syafaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tasbahuna illa liman irtada." Dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Surat Al-Anbiya ayat 28. Ketiga, Allah berikan kepada orang yang bertauhid, orang yang paling bahagia dengan mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW adalah orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dengan ikhlas dari hatinya. Adapun orang kafir, mereka tidak akan mendapatkan syafaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat atau pertolongan dari orang-orang yang memberikan syafaat. Surat Al-Muhadditsir Mundatsir ayat 48. Begitu pula bagi orang yang berbuat syirik, mereka tidak mendapatkan syafaat. Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat memiliki 3 macam syafaat. Syafaat pertama yaitu asy-syafaatul husna, syafaat yang agung, yaitu syafaat yang beliau berikan kepada umat manusia di mauqif saat kritis, ketika manusia seluruhnya dikumpulkan Allah di padang mahsyar. Matahari didekatkan kepada mereka dengan jarak 1 mil, sehingga mereka berada dalam keadaan susah dan keadaan sedih yang luar biasa. Pada saat seperti itu mereka mendatangi Nabi Adam, kemudian Nuh, kemudian Ibrahim, Musa, lalu Isa bin Maryam untuk meminta syafaat, namun mereka semua menolaknya. Dan terakhir kalinya mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk meminta syafaat darinya. Maka Rasulullah SAW dengan izin Allah Azza wa Jalla memberikan syafaat kepada manusia, kepada umat manusia, agar mereka diberi keputusan. Syafaat kedua yaitu syafaat yang beliau SAW berikan kepada para ahli surga untuk memasuki surga. Kedua syafaat tersebut adalah khusus bagi Rasulullah SAW. Syafaat ketiga yaitu syafaat yang diberikan kepada orang-orang yang berhak masuk neraka. Syafaat ini untuk Nabi Muhammad SAW, para nabi, para siddiqin, dan yang lain dari kalangan kaum mukminin. Rasulullah SAW akan memberi syafaat kepada orang yang semestinya masuk neraka untuk tidak masuk neraka, serta memberi syafaat kepada orang yang sudah masuk neraka untuk dikeluarkan
Al-Bagawiyah berkata, tujuan para ulama salaf membatasi bahasan tentang syafaat dengan hanya diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa besar adalah sebagai bantahan terhadap firqah Khawarij yang mengikuti mereka dari firqah Mu'tazilah. Syafaat ini diingkari oleh Khawarij dan Mu'tazilah karena mereka meyakini bahwa orang yang berbuat dosa besar akan kekal dalam neraka dan tidak bisa keluar, baik dengan adanya syafaat maupun yang lainnya. Pendapat mereka tersebut adalah pendapat yang sesat dan menyesatkan karena hadis-hadis tentang syafaat adalah mutawatir. Allah Azza wa Jalla mengeluarkan dari neraka beberapa kaum tanpa melalui syafaat, akan tetapi berkat karunia dan rahmat-Nya. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi setelah dimasuki orang-orang dari dunia tidak akan penuh. Maka Allah Azza wa Jalla menciptakan beberapa kaum, lalu Allah Azza wa Jalla memasukkan mereka ke dalam surga dengan rahmat-Nya. Barakallahu fikum. Baik, berdasarkan keterangan-keterangan yang terdapat dalam kitab Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari bab ini tadi, begitu sudah sangat jelas dari bab syafaat, sehingga kita sangat menginginkan untuk mendapatkan syafaat tersebut, karena kita insya Allah termasuk bagian orang-orang yang mendapatkan insya Allah. Mari agar kita lebih jelas lagi, kita akan mengurutkan materi ini. Nanti jemaah bisa mencatatnya di belakang kalau belum ada, ya. Bagi yang sudah ada nanti. Baik, mari yang pertama adalah definisi syafaat itu. Berdasarkan keterangan di sini secara lughah atau bahasa, yang namanya syafaat adalah menggenapkan atau menggabung atau mengumpulkan. Apa yang digenapkan? Jadi syafaat itu lawan dari witir. Witir itu artinya ganjil, sedangkan syafaat itu artinya genap. Jadi yang menggenapkan. Ini kami ambil dari pernyataan Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan mengatakan bahwa syafaat juga berasal dari kata asy-syaf'u yang merupakan lawan dari kata al-witr. Witir tadi artinya ganjil. Had ini didasarkan surat Al-Fajr, surat 89 ayat ketiga. Wasyaf'i wal watar. Dan yang genap dan yang ganjil. Seperti itu. Kemudian secara istilah atau terminologi atau secara syar'inya di sini sudah disebutkan dengan jelas, menjadikan perantara bagi orang lain dengan tujuan mengambil manfaat atau menolak bahaya. Syarah Lum'atul I'tiqad halaman 128 oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi dari keterangan ini sangat jelas sekali bahwa syafaat itu sangat dibutuhkan. Kenapa sangat dibutuhkan? Karena nanti semua orang akan minta bagaimana keadaan yang luar biasa, yang di padang mahsyar tidak ada kepastian kapan akan adanya kelanjutan dari tahapan hari akhir tersebut. Padahal padang mahsyar adalah awal di antara awal dari hari akhirat. Memang yang paling mengawali adalah kematian, alam kubur, kemudian nanti hari kiamat, hancurnya alam semesta, kemudian baru dibangkitkan kita dari kematian. Saat itulah manusia semuanya dikumpulkan di satu tempat yang disebut dengan padang mahsyar. Berapa tahun kita dikumpulkan di sana?
Masya Allah, sangat lama sekali manusia dikumpulkan di alam itu dengan tidak ada hal yang bisa ia lakukan, maka satu-satunya hanya meminta pertolongan. Hajatnya agar bisa menyelesaikan tujuannya biar bisa terselesaikan, maka orang yang bisa memberikan pertolongan ini yang insya Allah adalah salah satu yang paling utama adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mengharapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah dengan yang luar biasa. Kemudian berikutnya yang tidak kalah pentingnya, poin kedua adalah di materi ini juga sudah disebutkan apa itu syarat. Namun sebelum masuk syarat, tujuan Allah memberikan syafaat. Ya, belum ada di kitabnya, bisa ditambah. Apa tujuan Allah tabaraka wa taala memberikan syafaat? Jadi kalau Allah memberikan itu namanya rahmat, kalau selain Allah itu namanya syafaat, pertolongannya itu. Ana ambil dari kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasar 'alal Aqidah atau Hawiyah halaman 95, bahwa di mana disebutkan juga oleh Syekh Muhammad bin Al-Utsaimin dalam Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid, tujuan Allah memberikan syafaat ada dua. Yang pertama, untuk memuliakan pemberi syafaat. Jadi untuk memuliakan orang yang memberi syafaat. Jadi orang yang memberi itu berarti lebih mulia daripada orang yang diberi. Bukankah kita sudah memahami al-yadul ulya khairum min al-yadis sufla? Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Tangan di atas orang yang memberi, tangan di bawah orang yang menerima. Jadi nanti orang yang bisa memberikan syafaat itu Allah muliakan luar biasa. Jadi ini untuk memuliakan di antara baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, untuk memberikan manfaat kepada yang diberi syafaat. Jadi untuk memberikan manfaat kepada yang diberi syafaat. Contoh, ketika kita syafaat untuk urusan dunia, ada orang yang datang, kemudian kita berikan dan ia membutuhkan, gimana? Sangat bermanfaat sekali. Dan ini nanti di sana tidak ada yang saat itu bisa memberikan syafaat yang di alam padang mahsyar itu kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua, tujuan Allah memberikan syafaat. Kemudian yang ketiga, dalil-dalil tentang syafaat. Di sini juga belum disampaikan. Dalil tentang syafaat ada tiga. Pertama, dalil dari Al-Quran. Kedua, dalil dari As-Sunnah. Yang ketiga, dalil dari Ijma' Salafus Shalih. Seperti apa? Mari kita sampaikan. Yang pertama, dalil tentang adanya syafaat yang Allah tetapkan melalui firman-Nya. Tadi yang satu sudah disampaikan, Quran surat Toha surat 20 ayat 109, di sini juga sudah ada. Yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. Pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali syafaat orang yang Allah Maha Pemurah telah memberikan izin kepadanya, dan Dia Allah telah meridhoi perkataannya. Itu.